Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi Sri Asih. Pada kesempatan kali ini dalam tugas demonstrasi kontekstual. Pada kesempatan kali ini kami kelompok coaching terdiri atas 3 orang. Yang pertama saya sendiri Dewi Sri Asih, kemudian Siti Aminah, dan yang terakhir yaitu Jamaluddin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara akan mendemonstrasikan praktek coaching. Perkenalkan, saya Siti Aminah. Di sini saya berperan sebagai coach. Perkenalkan, saya Jamaluddin. Saya sebagai coaching. Dan saya Dewi Sri Asih berperan sebagai pengamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berperan sebagai pengamat atau observer pada kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Aminah dan Jamaluddin. Assalamualaikum Pak Jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, baik-baik saja. Kalau Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah, saya juga sehat. Alhamdulillah. Bagaimana nih kondisi anak di kelas Pak? Alhamdulillah kondisi anak saya di kelas semuanya baik-baik saja dan juga dengan keadaan sehat semuanya Bu. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Kira-kira nih ada apa yang ingin dibicarakan pada diskusi ini Pak? Iya, ada Bu sedikit permasalahan yang ada di sekolah saya. Itu siswa saya salah seorang putri ada yang suka makan di kelas Bu pada waktu belajar. Oh, jadi ada siswa Bapak yang suka makan di kelas ya Pak? Iya. Kira-kira apa yang bisa didapatkan nih atau yang ingin Bapak dapatkan dalam pembicaraan kita kali ini Pak? Iya, mungkin yang saya harapkan dari hasil percakapan ini saya mengurangi rasa sesak di dada, kemungkinan juga bagaimana cara solusi nanti dalam menghadapi siswa tersebut. Nah, ya Pak, berarti berkaitan dengan perilaku anak tadi Pak, perilaku yang bagaimana yang Bapak inginkan? Iya, perilaku yang saya inginkan anak tersebut itu waktu belajar tidak makan dan minum Bu, karena teman-temannya juga tidak makan dan minum waktu belajar. Jadi yang Bapak harapkan adalah anak itu tidak makan dan minum saat pembelajaran berlangsung ya Pak? Iya Bu, benar Bu. Iya. Kalau misalnya di kenyataan tersebut ya, kalau dinyatakan dalam angka, kira-kira siswa Bapak tersebut beradanya di angka berapa Pak? Kalau untuk siswa saya itu dari skala 1 sampai 10 mungkin di skala 4 atau 5 Bu. 4 atau 5 ya Pak? Iya. Kenapa jadi 4 sampai 5 ya Pak? Iya. Jadi yang Bapak inginkan skalanya berapa Pak? Kalau skala dari teman-teman mereka itu skalanya antara 8 dan 9 Bu. Ya, 8 dan 9 ya Pak. 8 dan 9 itu seperti bagaimana itu Pak? Seperti apa? Iya. Kalau teman-temannya itu ketika belajar mereka duduk rapi, kemudian belajarnya dengan tenang dan tidak ada yang makan dan minum Bu di kelas. Tapi siswa itu ketika belajar dia selalu punya makanan yang ada di dalam kantongnya Bu. Oh, jadi dia selalu punya makanan ya Pak di dalam kantongnya. Jadi dia itu makan di kelas saat pembelajaran tadi. Iya. Nah, kira-kira ini Pak, apa sudah ada upaya yang Bapak lakukan untuk mengatasi siswa ini Pak? Iya, upaya saya memang ada Bu, tapi masih hanya beberapa upaya saja, seperti misalnya saya sering menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah siswa tersebut terhadap bagaimana dia makan di kelas itu kan perilaku yang tidak sopan karena teman-temannya juga tidak melakukan seperti itu Bu. Iya, jadi kata Bapak kan dia makan di kelas itu adalah perilaku yang tidak sopan ya Pak? Iya. Menurut Bapak, perilaku sopan itu yang bagaimana tuh Pak? Iya, perilaku sopan itu ketika di kelas itu kan waktu belajar
seandainya dia di luar kelas makan, mungkin itu waktunya sudah pas Bu. Tapi kalau di dalam kelas waktu belajar itu masih kurang sopan lah Bu kalau di kelas. Iya ya Pak, jadi saya setuju sekali dengan pendapat Bapak. Jadi kalau kita makan di dalam kelas itu saat belajar itu merupakan sikap yang tidak sopan. Iya Bu. Nah, jadi Pak begini, apakah ada upaya lagi Pak selain tadi? Iya, upaya saya yang kedua yaitu saya sudah berbicara dengan rekan sejawat atau teman yang ada di sekolah, bagaimana cara mengatasi siswa yang suka makan di kelas Bu. Jadi Bapak sudah berbicara dengan teman sejawat ya Pak? Iya. Ya, Bapak sudah berbicara dengan teman sejawat. Terus apa tanggapan dari teman sejawatnya Pak? Kalau untuk tanggapan dari teman sejawat itu alhamdulillah sangat bagus Bu. Beliau juga sangat setuju dengan pendapat saya, yaitu ketika mau belajar siswa tersebut diberikan arahan dulu agar dia tidak mau makan lagi pada waktu belajar. Jadi kata teman Bapak ya, siswa itu harus diberi arahan dulu Iya. supaya dia tidak lagi makan di kelas. Iya Bu, benar. Nah, selain tadi Pak ada teman sejawat, ada 2 solusi kan tadi Pak? Iya, ada 2. Nah, sudah ada 2 solusi tadi atau upaya Bapak yang Bapak kerjakan. Nah, setelah itu apa masih ada Pak? Kalau solusi yang ketiga itu saya sering berbicara dengan orang tuanya Bu. Oh, berbicara dengan orang tuanya ya, Iya. sangat penting benar Pak. Iya. Ketika saya berbicara dengan orang tuanya, kata orang tuanya dia itu jarang makan Bu di rumah pada waktu pagi. Mungkin pada waktu pagi itu orang tuanya sangat sibuk Bu, karena mungkin ada sebab akibatnya mungkin. Oh iya. Jadi karena sudah terus ditanyakan sama orang tua, ternyata anak tadi ya Pak memang dia nggak sempat makan di rumahnya. Iya, benar. Dia makan saat pembelajaran. Masih ada Pak? Upayanya? Kalau upayanya mungkin hanya 3 itu dulu Bu. Oh iya. Mungkin nanti ada tambahan lagi dari yang lainnya Bu, mungkin dari teman-teman saya. Jadi tadi dari 3 upaya Bapak tadi, apakah Bapak menemukan hambatan di sana Pak? Kalau dari segi hambatan memang ada Bu. Kenapa jadi memang ada hambatannya itu siswa tersebut sering diperingati atau dinasihati, namun dia tetap melakukan hal seperti itu Bu. Iya. Dia itu ya tidak mendengarkan Iya. itu Iya. karena asik. Ya, ada masih. Oke. Selain itu Pak, apa ada hambatan lagi? Kalau masalah hambatan yang kedua mungkin tidak ada Bu, hanya ada satu tadi ya, dia tidak lupa atau selalu lupa lah apa yang diarahkan oleh gurunya pada waktu di kelas. Oh iya Pak. Jadi itu tadi kan Pak hambatan yang ada pada diri siswa. Iya. Apakah ada Pak hambatan yang dari luarnya bagaimana? Kalau dari luar mungkin juga dia itu merupakan salah satu pedagang yang suka berjualan di muka kelas Bu, atau di muka sekolah Bu. Karena pada waktu istirahat dia itu membawa dagangannya ke sekolah. Dia juga sambil bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarganya Bu. Oh jadi dia itu sambil berdagang Pak Iya. di sekolah. Jadi dia memang banyak membawa makanan Iya. karena dia memang dagang ya Pak. Iya, dagang. Nah, iya. Jadi karena dia lapar mungkin ya Pak. Jadi dia makan saat dia pembelajarannya. Iya, benar Bu. Ya, dari 3 solusi tadi ya Pak, Iya. dan ada beberapa hambatan tadi. Apa itu namanya? Solusi mana yang ingin Bapak upayakan terlebih dahulu? Iya. Mungkin yang paling utama solusi yang saya inginkan yaitu saya berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mengatasi siswa tersebut Bu. Karena tidak hanya saya belajarnya, namun pada guru-guru mata pelajaran yang lain dia juga seperti itu. Jadi Bapak akan berkolaborasi, berkonsultasi dengan teman-teman sejawat untuk mengatasi siswa yang suka makan saat jam pembelajaran ini ya Pak? Iya benar Bu. Nah, Mantap Bu. iya. Jadi begini Pak, kalau dari skala tadi lagi ya Pak, nah tadi kan ada solusi, ada Iya. hambatan, dan ada upaya yang ingin Bapak lakukan. Iya. Dari skala 1 sampai 10 nih Pak, berapakah siswa tersebut jika siswa itu sudah berhasil Pak, berhasil mengatasi atau berhasil atau tidak lagi makan di kelas Pak? Oh iya. Di skala berapa dia? Kalau dia sudah menyatakan Bapak itu sopan. Iya. Jadi kalau
untuk keberhasilan siswa tersebut, untuk kesopanan ketika dia di kelas itu skalanya kan antara 4 dan 5 tadi Bu. Tapi untuk keberhasilannya mungkin seperti teman-temannya skala antara 8 atau 9. Ya, dari 8 dan 9 ya Pak. Nah, jadi ukuran sukses Bapak sukses tadi ya Pak, Iya. dari 8 sampai 9 ya Pak. Nah, Iya. dari semua upaya, apakah ada rancangan ke depan Bapak yang ingin Bapak lakukan? Iya, kalau rancangan sepertinya masih belum ada solusinya menurut saya. Mungkin dari pembicaraan kita nanti ada dapat rancangan yang saya ingin lakukan di sekolah nanti. Iya Pak. Nah, ya sekarang tadi kan ada juga Bapak menyatakan beberapa hambatan ya Pak. Iya. Ada hambatan dari siswa itu, ada pun dari Orang luar. tua, ya di luar. Iya. Bagaimana Pak Bapak mengantisipasi hambatan tersebut? Untuk mengatasi hambatan tersebut mungkin saya akan melakukan beberapa hal. Yang pertama ketika masuk kelas mungkin saya akan memberikan nasihat dulu kepada siswa tersebut. Yang kedua nanti pada waktu istirahat selanjutnya mungkin saya akan berbicara langsung kepada siswa tersebut agar dia tidak lagi makan di dalam kelas. Iya, Bapak akan baca tadi ya. Iya. Antisipasinya. Jadi Pak, dari pembicaraan kita tadi ya Pak, ada tadi kan siswa Bapak yang suka makan di kelas. Bapak sudah melakukan 3 upaya dan ada beberapa hambatan juga ya Pak. Iya, Bu. Benar. Kalau boleh saya simpulkan di sini ya Pak. Ya, silahkan disimpulkan. Jadi ada siswa Bapak yang suka makan di dalam Kelas, kelas ya. saat jam pembelajaran. Ya. Bapak sudah melakukan beberapa upaya tadi. Nah, yang pertama tadi Bapak memberikan arahan kepada siswanya Iya. kalau tidak boleh makan di kelas. Yang kedua lagi tadi Bapak berkoordinasi dan berkolaborasi dengan teman sejawat Bapak tentang sikap anak tadi ya Pak. Iya, benar. Dan yang ketiga, Bapak juga sudah berkonsultasi dengan orang tuanya tentang sikap anaknya. Iya. Nah, dari tadi juga ada beberapa hambatan. Nah, habis itu ada juga antisipasi terhadap hambatan tadi ya Pak. Iya. Nah, dari semua upaya, semua hambatan ataupun semua solusi tadi Pak, siapa saja nih yang terlibat di dalam itu tadi Pak? Pelaksanaan tadi. Iya, pelaksanaan. Ya, mungkin yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut, yang pertama saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian dengan teman sejawat, dan juga nanti dengan orang tuanya. Ya. Ada 3 orang yang akan ikut membantu pelaksanaan yang saya lakukan nanti. Iya Pak. Jadi Pak memang kita itu memang harus terlebih dahulu ya Pak Iya. berkonsultasi dengan kepala sekolah, Iya, benar. dengan teman sejawat, Iya. nah, dengan orang tuanya juga ya Pak, itu paling penting itu Pak. Iya, Orang tua. benar. Oke. Jadi tadi Bapak melibatkan kepala sekolah, teman sejawat, dan juga orang tua. Iya. Tadi dari beberapa upaya atau solusi Pak, kapan nih kira-kira Bapak akan mulai? Untuk pelaksanaannya nanti mungkin saya mulai dari ketika libur setelah tiba, Bu. Kapan tuh Pak? Mungkin di bulan April sampai bulan Mei. Oke. Kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan? Untuk lamanya mungkin 1 bulan itu full, Bu. 1 bulan full ya Pak? Iya. Oke. Nah, jadi tadi Bapak akan memulainya saat turun ya Pak, Iya. turun ke sekolah, dan waktu atau rentan waktu yang Bapak butuhkan adalah selama 1 bulan. 1 bulan. Iya, benar, Bu. Menarik sekali nih Pak. Saya jadi penasaran nih Pak, bagaimana hasil dari ya tadi solusi-solusi yang Bapak berikan. Tadi dari percakapan kita ini tadi Pak, apakah Bapak sudah menemukan solusinya Pak? Kalau dari percakapan kita ini, alhamdulillah Bu, di benak saya itu mungkin ada pikiran yang akan saya lakukan nanti, yaitu ketika di sekolah saya akan melakukan beberapa cara agar siswa tersebut tidak lagi makan dan minum di dalam kelas pada waktu belajar. Bapak sudah menemukan cara ya. Iya. Oke, Bapak juga tadi sudah menemukan cara. Tadi kan Bapak sudah menemukan cara atau solusi. Mm-hmm. Nah, jika seandainya di situ ada hambatan, apa sudah Bapak menemukan
antisipasinya menghambat apa untuk menghindari tadi hambatan tadi Pak? Ya, untuk menghindari hambatannya itu mungkin ya saya akan berkoordinasi dulu dengan teman sejawat dulu. Ya, berkoordinasi dengan teman sejawat ada lagi Pak. Teman sejawat, kemudian orang tuanya, yang itu Bu, yang dua orang itu dulu yang paling dominan. Iya benar ya Pak. Jadi teman sejawat dan kepala sekolah orang tua itu adalah juga yang paling dominan ya Pak. Iya. Jadi tapi Pak tidak kalah penting juga kita harus juga koordinasi dengan kepala sekolah ya Pak. Iya. Karena semua kegiatan kita di sekolah itu juga Tanggung atas jawab. izin kepala sekolah dan tanggung jawab kepala sekolah. Benar. Oke. Dari percakapan kita ini tadi Pak, apa yang Bapak rasakan? Untuk perasaan saat ini Bu, saya itu lega karena benak-benak yang ada di pikiran saya itu sudah saya tuangkan ke dalam percakapan kita. Jadi saya masih senang dan lebih happy Pak Bu untuk kegiatan yang akan saya lakukan nanti. Oke. Bapak sudah lega, senang dan mendapatkan sudah ada gambaran ya Iya, Pak iya. tentang rencana apa yang akan Bapak lakukan nantinya. Oke Bu. Ya Pak. Jadi saya di sini Pak cuma bisa mendoakan semoga semua upaya ataupun solusi yang akan Bapak lakukan tadi berjalan dengan baik, lancar, dan anak Bapak tadi mendapatkan pengarahan yang bagus, jadi dia bisa bersikap dengan baik. Dan juga sini Pak, kira-kira kapan nih Pak kita bisa bertemu lagi untuk untuk menceritakan nih Iya. hasil dari observasi atau hasil dari tindakan yang tadi Bapak lakukan? Untuk yang selanjutnya mungkin kita lihat waktunya dulu Bu, kapan waktu itu ada yang tepat untuk pembicaraan kita nanti. Oh iya Pak, nanti Bapak ya kabari saya Iya, Bu. kapan waktunya bisa kita diskusi lagi Iya. seperti ini Iya, Bu. untuk membahas hasil dari observasi kita hari ini Pak. Iya, benar. Jadi saya ini Pak banyak terima kasih atas waktu yang Sama-sama, Bapak Bu. berikan, dan juga di sini saya berharap semoga apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini Pak bisa bermanfaat bagi kita, Amin. bagi siswa kita, dan Amin. bagi orang-orang yang ada di sekitar kita Pak. Amin Bu. Demikian Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aminah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan proses coaching tadi. Berdasarkan proses tadi, Ibu sangat-sangat luar biasa dalam mempraktekkan, dalam melaksanakan coaching ini. Di sini yang saya dapat sampaikan yaitu pada proses penyajian pertanyaan sudah sesuai alur cerita, yaitu tadi tujuan umum ya Bu, identifikasi, aksi, dan akhirannya tanggung jawab. Dalam proses coaching tadi saya menemukan beberapa pertanyaan yang berbobot, sehingga pertanyaan yang dipilih sangat membantu coach menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan strategi yang tepat. Kemudian apa ada kendala pada saat Ibu melaksanakan coaching tadi? Iya Bu, tadi saat saya melaksanakan coaching dengan coaching ada kendalanya Bu, yaitu ada suara teriakan dari orang sebelah Bu. Oh iya, iya. Jadi itu yang membiarkan konsentrasi saya Bu. Tapi alhamdulillah saya bisa kembalikan lagi konsentrasi tersebut. Berdasarkan yang disampaikan Ibu Aminah, tentu ternyata kita dalam proses coaching ini sangat memerlukan ruangan yang khusus ya Bu ya, karena kita terbatas pada ruangan. Mungkin kedepannya pada proses coaching nantinya, seandainya kita nanti melaksanakan, kita
kita memerlukan ruangan yang benar-benar dapat memberikan kenyamanan kepada kita dan kepada coach dalam menyampaikan permasalahan yang dialaminya. Kembali kepada proses coaching tadi, Ibu, selain pertanyaan berbobot, Ibu saya lihat sangat sabar dalam memberikan pertanyaan, menghadirkan penuh diri Ibu, sehingga dalam proses coaching terlihat coach merasa santai sehingga proses coaching berjalan lancar. Dia dengan rileks menyampaikan apa saja yang menjadi permasalahannya. Kemudian dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi sangat-sangat membantu tadi solusi yang timbul dari coach sendiri, sehingga di sini Ibu tidak memberikan solusi akan tetapi memberikan motivasi atau semangat sehingga coach sendiri yang menemukan solusi permasalahannya. Mungkin apa yang masih dirasakan Ibu ada kurang dalam proses coachingnya? Ya Bu, yang saya rasakan pada proses coaching ini, alhamdulillah Bu, saya sudah merasakan senang, lega, dan juga saya merasa bisa membantu teman tadi. Jadi mungkin di sini namanya kita manusia masih ada kekurangannya ya Bu. Jadi saya merasa dalam proses coaching ini saya mungkin untuk kesadaran penuhnya masih kurang Bu. Berhubung tadi ada kendalanya, Ada kendala masalah iya, itu aja. suara dari luar ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, secara keseluruhan Ibu sangat-sangat luar biasa dalam melaksanakan proses coaching kali ini. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan dalam sesi umpan balik ini. Saya ucapkan terima kasih kembali. Terima kasih karena telah mau berbagi yaitu proses coachingnya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru penggerak Tergerak